Selamat pagi, siang, dan malam. Berjumpa kembali guys dengan gua kali ini. Ya, saat kapanpun kalian nonton video ini dan dimanapun kalian berada. Ya, untuk topik bahasan kali ini mungkin sudah cukup basi ya, dan sudah cukup lama juga berlalunya. Tapi tidak ada salahnya gue ngebahasnya kali ini. Oke, di sini mau ngebahas nih tentang seorang YouTuber Indo-Jepang yang bernama Daisuke Botak. Nah, di sini dia jadi fenomenal pada saat video YouTube-nya interview dengan sosok yang bernama Kakek Sugiono. Nah, di sini bisa lo lihat sendiri guys, untuk viewersnya itu sudah mencapai 10.157.000. Ya, ini angka yang fantastis ya guys ya, kalau dibandingkan dengan video-video yang lain di channel YouTube-nya Daisuke Botak. Nah, ini bisa kita lihat guys ya, untuk kisaran angkanya, ya ini 231.000 viewers, ini 563.000 viewers ya guys ya, ini 768 viewers. Ya, bahkan dibandingkan dengan viewers yang jumlahnya mencapai jutaan pun, itu uh, masih kalah banyak guys. Nah, ini bisa kita lihat nih, 1,7 juta viewers. Kemudian di sini ada lagi satu, ya ini 1 miliar viewers ya guys ya. Kemudian ya intinya paling banyak guys yang podcastnya dengan kakek Sugiono tersebut. Oke, nah ini bisa lo lihat nih, ini dia Daisuke Botak, ada akun IG dengan nama yang sama ya guys ya, dan dia memang sebagai video kreator. Oke. Nah, ini untuk konten-konten YouTube-nya memang banyak membahas tentang bintang film bokep, guys. Oke. Nah, di sini untuk mengenai kakek Sugiono sendiri, itu gue memang pernah mendengarnya beberapa, uh, ya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2021. Nah, itu namanya pada saat itu banyak gue lihat di beranda YouTube. Waktu itu gue masih belum ngeh ya, belum ngeh siapa sebenarnya sosok kakek Sugiono. Jadi pada saat itu asumsi gue, kakek Sugiono ini adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Jepang, guys. Ya mungkin pada saat itu dia pernah berjuang gitu ya, membela rakyat Indonesia melawan penjajahan Jepang gitu. Ya asumsi gue ternyata salah total guys. Ternyata kakek Sugiono ini adalah seorang bintang film dewasa atau bintang film bokep. Nah, jadi dia ini adalah salah satu pemain film bokep tertua di dunia. Saat ini dia usianya sudah mencapai 84 tahun ya guys. Nah, ini. Oke, ini kakek Sugiono. Jadi nama aslinya adalah Shigeo Tokuda ya, dan gue nggak tahu nih dapat julukan kakek Sugiono tuh dari mana gitu. Asumsi gue sih ini julukannya diberikan si Daisuke Botak sendiri guys. Jadi dikarang-karang aja gitu sama si Daisuke. Karena sepengetahuan gue ini di kalangan masyarakat Indonesia sendiri nggak familiar nih sosok kakek Sugiono sebagai pemeran film dewasa gitu kan. Jadi ini kayaknya karangan si Daisuke Botak aja guys. Seperti itu guys. Jadi di sini kakek Sugiono ini adalah pemain film bokep tertua di dunia. Dia sudah main film bokep itu dari umur 61 tahun guys. Jadi karirnya di dunia industri film dewasa itu ya ada sekitar 26 tahun lah. Dan dia sudah membintangi kurang lebih 400 film dewasa sepanjang karirnya di dunia industri film dewasa. Nah, dia mengaku sudah main film dewasa itu lawan mainnya itu wanita dari rentang usia 20 tahunan hingga yang 70 tahunan, guys.
Nah, kemudian katanya yang paling enak dinikmati adalah main dengan wanita usia 30 sampai dengan 40 tahun karena bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu guys, pengakuannya guys. Nah, di sini untuk apa profil kakek Sugiono ya. Nah, dia bahkan di dalam video YouTube-nya si Daisuke tersebut mengenakan baju batik karena katanya sih banyak fansnya yang berasal dari Indonesia, guys. Jadi si Shigeo Tokuda itu pakai baju batik ya, guys ya. Oke. Nah, ini bisa lo lihat ya. Jadi ini ada di video reaksi. Dia mengenakan baju batik, guys. Ya guys, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kakek Sugiono ini ya. Jadi kakek Sugiono ini atau yang bernama asli Shigeo Tokuda ini adalah seorang pemain film panas atau film bokep yang sudah lanjut usia guys. Nah, jadi menurut pendapatnya itu dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu terlepas dari faktor usia, menurutnya yang terpenting adalah komunikasi yang berjalan dua arah. Nah, jadi menurut dia itu main film bokep itu bukan hanya sekedar adegan seksnya saja, tapi harus ada komunikasi yang lancar, begitu katanya guys. Nah, dia bilang wanita usia antara 30 sampai dengan 40 tahunan biasanya memang sudah matang sehingga komunikasinya bisa berjalan lancar. Nah, kemudian dia juga bilang kalau uh, untuk wanita yang sudah lansia, dalam hal ini yang usia 50 tahun sampai dengan 70, juga memang sudah enak komunikasinya. Tetapi film bokep yang diproduksi dengan pasangan lansia itu jarang pembelinya, guys. Iya kan? Jadi kalau yang kedua pemainnya sudah sama-sama tua itu jarang yang mau beli. Ya buat apa gitu kan kalau misalnya nggak laku filmnya gitu. Jadi menurut dia sih perpaduan antara tua dan muda yang cantik dan kakek-kakek itu masih bisa dilakukan dan masih menarik untuk sebagian orang. Nah, memang yang diakuinya juga untuk konsumen film yang dia bintangi kebanyakan yang usia sekitar 40 tahun ke atas, guys. Nah, anak muda tidak begitu suka. Ya, di sini kita bisa memahami ya, biasanya anak muda itu nyari pemain yang muda-muda juga, gitu. Mencari film atau nonton film bokep yang pemainnya juga muda-muda. Kalau ada kakek-kakek, ya, ya mereka nggak tertarik gitu ya. Oke, guys. Di sini juga ada berita hoak yang sempat beredar beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017 itu yang mengabarkan bahwa Shigeo Tokuda pada saat itu usianya 82 pada tahun 2017 tersebut itu meninggal dunia. Nah, ternyata kabar ini tidak benar ya guys ya. Jadi adanya hoax, kabar berita disertai dengan foto dirinya, terus ada keterangan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya tersebut, itu ternyata tidak benar atau berita hoax semata guys. Nah, jadi berdasarkan penelusuran, tidak ada satupun media di Jepang yang menayangkan kabar meninggalnya Shigeo Tokuda. Sebaliknya, berita terakhir di tahun 2017 yang lalu ya, tepatnya di bulan Juli itu, justru Shigeo Tokuda itu diwawancarai secara eksklusif oleh surat kabar South Morning China Post. Seperti itu, guys. Mungkin ini saya koreksi nama surat kabarnya South China Morning Post harusnya, guys. Nah, dalam wawancara tersebut, Shigeo Tokuda mengatakan dirinya akan mulai mengurangi penampilannya di film bokep Jepang
atau juga yang lebih familiar disebut JAV, Japanese Adult Videos, itu dikarenakan faktor usia. Ya ini bisa kita maklumi ya guys ya. Oke, jadi dia ingin menikmati masa tuanya jauh dari industri yang telah membesarkan namanya tersebut. Ya, di sini gue mau ngebahas latar belakangnya Daisuke, kenapa di kontennya akhir-akhir ini banyak memuat tema dewasa ya guys. Jadi dia banyak mengadakan podcast dengan bintang film bokep, ya tentunya yang perempuan atau bintang film ceweknya itu. Alasannya tiada lain karena untuk tema-tema yang membahas film dewasa, viewersnya banyak guys. Nah, seperti itu pengakuannya sendiri. Nah, kalau dia membahas untuk tema-tema yang umum seperti misalnya traveling atau kuliner, itu viewersnya sedikit. Ya memang ada segi kelebihan dan kekurangannya guys. Kalau untuk konten yang muatannya umum seperti jalan-jalan, traveling atau kuliner, itu dia bisa leluasa mengadakannya kapan saja. Dan budgetnya ya nggak terlalu mahal. Beda kalau misalnya yang mengundang bintang film bokep, itu dia harus bayar artisnya, ya cukup mengeluarkan uang. Cuma sebanding dengan viewers yang didapatkan. Jadi viewersnya lumayan banyak juga begitu. Ya mari kita simak penuturannya. Untuk umur semua, tapi kadang-kadang aku upload untuk dewasa juga. Macam-macam kan. De, yang konten biasanya view-nya sedikit kan. Yang konten dewasanya view-nya banyak sekali. Jadi, paling gampangnya sering upload yang konten dewasa kan. Tapi, ini lumayan susah. Karena harus booking juga. Kemungkinan harus bayar ke artis juga ya. Tapi kalau yang konten biasa, contoh jalan-jalan Tokyo gitu, itu gampang. Kapanpun langsung bisa syuting kan. Tapi view-nya sedikit. Jadi sekarang aku lumayan bingung. Pokoknya aku mau kasih tahu ke kaliannya, tolong dukung terus. Mungkin ada cowok yang, ayo sering upload konten dewasa gitu kan. Sabar ya. Aku akan tiba-tiba upload konten dewasa, surprise. Misalnya bintang tamu itu artis superstar. Apalagi tiba-tiba upload ya aku. Jadi sabar ya, tenang aja. Ya guys, jadi ini untuk video tentang pembahasan Daisuke botak ini, terutama mengenai channel YouTube-nya. Ya ini mungkin adalah salah satu video paling singkat yang pernah gue buat. Ya di sini memang karena ya sebenarnya gue sendiri kan lagi bingung gitu kan. Jadi lagi nyari ide kira-kira mau bikin apa gitu untuk konten YouTube gitu. Nah kebetulan ya terlintas aja gitu kan tentang Daisuke botak ini yang beberapa tahun lalu pernah interview seorang sosok bernama Kakek Sugiono yang ternyata adalah bintang film bokep paling tua di Jepang atau bahkan mungkin di dunia. Ya di sini kalau menurut gue sih, kalau gue telah kenapa beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan atau tren K-pop itu semakin merajalela ya guys. Popularitas K-pop atau budaya pop culture dari Korea Selatan itu sudah lama mengalahkan J-pop atau budaya pop culture dari Jepang. Ya mungkin penyebabnya adalah karena yang gua amati nih ya, sepengetahuan gua aja, beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan itu artis-artis muda di Jepang, terutama yang artis ceweknya, itu lebih banyak berkiprah di industri dunia film porno guys, atau lebih dikenal sebagai JAV,
JAV, Japanese Adult Videos. Nah, seperti itu kecenderungannya. Jadi makanya untuk artis-artis muda Jepang, terutama yang cewek itu, mereka lebih tertarik ke arah situ gitu, tidak berkiprah di ya katakanlah sebagai bintang film drama seri, ya kan, atau penyanyi atau grup band, ya dalam hal ini girls band, seperti itu guys. Nah sementara di Korea Selatan, atau ya kita sebut aja Korea itu, artis-artis muda di sana ya mereka tetap konsisten guys, menekuni jalur sebagai penyanyi atau pemain film drama seri, seperti itu guys. Makanya di sini kemunculan boy band BTS ataupun girls band Blackpink itu sangat fenomenal beberapa tahun terakhir ini guys. Jadi makanya yang tadi gue bilang, jadi artis muda Jepang lebih tertarik ke arah pornografi, sementara artis muda Korea mereka konsisten menekuni bidang seni di industri pop culture, seperti itu guys. Nah makanya di sini beberapa tahun belakangan ini kita jarang sekali mendengar ya ada penyanyi Jepang, grup band Jepang, baik itu boys bandnya atau girl bandnya itu yang melejit popularitasnya, itu udah nggak kedengaran lagi. Yang sering kita dengar itu ya itu tadi BTS dan Blackpink. Dan juga di sini untuk drama Korea sendiri ya, drakor. Nah, drakor ini lagi melejit juga nih beberapa tahun belakangan ini. Jadi kita udah jarang dengar drama seri Jepang itu apa gitu. Tapi drama seri Korea itu banyak yang popularitasnya melejit beberapa tahun belakangan ini. Ya ini nanti gue akan jelaskan di fragmen video selanjutnya tentang fenomena K-pop ini guys. Ya ini sekaligus sebagai penutup aja. Ya seperti biasa gue mohon dukungan kalian untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, kasih jempol, boleh jempol ke atas atau ke bawah. Jadi diharapkan dengan kalian selalu mendukung channel ini, maka channel ini akan lebih berkembang lagi sehingga bisa menjadi motivasi bagi gue pribadi untuk selalu membuat konten-konten yang berkualitas di video-video mendatang. Oke guys, terima kasih banyak untuk atensinya. See you on my next video. Bye. Ya guys, di sini gue akan perlihatkan untuk pencarian boy band ataupun girl band K-pop atau yang berasal dari Korea Selatan di Google ya guys. Nah di sini kita bisa ketemu ini grup vokal cewek yang bernama Blackpink. Nah terus di sini juga ada notifikasi. Jadi kalau misalnya orang searching tentang K-pop atau boy band Korea atau girl band Korea, itu selain ketemu Blackpink, mereka juga akan ketemu yang namanya BTS. Nah ini boy band Korea BTS ini juga cukup fenomenal ya guys. Untuk ukuran sebuah boy band atau girl band dari Asia, Blackpink dan BTS ini sudah mencapai popularitas level tingkat dunia atau internasional guys. Nah di sini kita bisa baca beberapa nama lain lah seperti Twice gitu kan, ITZY, Stray Kids,
Cuma ini mereka menurut gue sih kurang krusial, tidak begitu fenomenal dibandingkan BTS ataupun Blackpink. Nah, di sini gue lanjut mengenai Blackpink sendiri ya. Oke, jadi Blackpink ini terdiri dari 4 personil ya guys. Yaitu ada yang namanya Jennie Kim. Nah, dia ini sebagai rapper. Si Jennie Kim ini ya guys. Kemudian si Lisa. Lisa ini main dancer. Ya guys ya. Kemudian Lisa ini main dancer. Kemudian Jisoo sebagai vokalis utama. Ya, maaf. Rose. Ada yang namanya Rose ini sebagai vokalis utama. Ya, mungkin bersama dengan Jisoo, mereka berdua sebagai vokalis. Kemudian di sini juga gue akan membahas jadi tentang Blackpink ini. Mereka pernah konser di Indonesia, guys. Ya, ini bisa lo lihat di sini hasil pencarian di Yahoo. Itu pernah konser di Indonesia, tepatnya tanggal 11 Maret ya 2023 kemarin, itu di GBK Stadium Jakarta ya guys ya. Oke, nah ini konsernya sendiri cukup sukses. Jadi penonton yang datang itu memenuhi seluruh stadium guys. Jadi penjualan tiketnya itu sold out seperti itu guys. Oke, dan di sini untuk Blackpink sendiri ada kesuksesan fenomenal mereka yang lain itu yang kemarin gue ingat dari berita TV yang gue dengar beberapa hari yang lalu ya guys, dimana video YouTube-nya yang berjudul Du itu telah tembus 2 miliar viewers atau ditonton sebanyak 2 miliar orang di seluruh dunia. Nah, ini video musik Du ini menyusul kesuksesan dari penyanyi Korea Selatan lain yang bernama PSY. Ya, dia populer sekali dengan lagu yang berjudul Gangnam Style. Itu dirilis pada tahun 2012 dan telah mencapai viewers YouTube itu mencapai 4,48 miliar penonton guys, seperti itu. Nah, di sini ya ini nama-nama personil dari Blackpink ya. Namanya Kim Jisoo, kemudian ada yang namanya sebagai Roshan Park, lalu Jennie Kim dan Lisa Manoban. Oke. Ya, di sini disebutkan bahwa para member Blackpink ini sedang sibuk menjalani tur dunia yang mereka namakan Born Pink ya. Jadi setelah selesai tur ke Amerika dan Eropa sepanjang tahun 2022 kemarin, nah mereka mulai dari Januari tahun 23 ini akan menjalani tur Asia ya guys, termasuk ke Indonesia yang kemarin sudah terlaksana pada bulan Maret. Oke guys, ini kita lihat nih cuplikan dari video YouTube, video klip lagu mereka yang berjudul Du ya. Nah, ini kita lihat nih sini viewersnya pada hari ini 22 Agustus di tahun 23 ini sudah mencapai 2 miliar 110 juta 564 ribu viewers and still counting guys. Nah, ini jadi video klip ini dipublish pada tanggal 15 Juni tahun 2018 yang lalu guys ya. Nah, dan di sini untuk subscribernya sudah mencapai 90 juta orang guys. Tepatnya 90 juta 800 ribu subscribers ya guys. Oke. Nah, di sini ya kita coba perdengarkan aja sekilas dari cuplikan video klip.
Oke guys, ya ini fragmen video ini atau potongan video ini yang adalah untuk menjelaskan yang tadi gue telah paparkan di bagian penutup.